hutan ini untuk dijadikan selama untuk anak cucunya dihidupkan supaya bisa menghidupi anak-anaknya. Budaya yang ditunjukkan, nanti kalau kalian capek, kalian liburan, coba lakukan bersama kalian. Tanam ini, ini untuk hidup ke depan. Ternyata sekarang ini sudah banyak yang lupa. Saya tidak tahu lupa kenapa. Saya perlu sedikit sampaikan, mohon maaf Pak. Saya hanya mengingatkan ini kepada saudara-saudara saya, karena memang tadi saya sudah diakui sebagai keluarga besar. Otomatis saya tidak sayang-sayang atau tidak ragu untuk memberikan apa yang bisa saya kasihkan. Kenapa sampai hari ini kita masih terpojok di dunia kita sendiri, di keluarga kita sendiri? Banyak sekali menjadi korban, sudah berapa tahun berada ini. Ada kelemahan. Saya ingin kasih gambaran sedikit. Kalau saja saya nanti ada garis tangan, ada keinginan oleh Allah, saya bisa berbuat, bisa berjihad, bisa memperjuangkan kepentingan negara untuk anak saudara, untuk kehidupan kita semua. Insya Allah saya jalankan itu. Pertama, kita akan gali potensi kekayaan yang kita ada di dalam sini. Kita ini sungguh kaya. Kita punya Gunung Tegapus, tidak akan meluapkan satu aura, meluapkan satu yang menghasilkan satu apapun yang kita akan jadi. Percaya nggak? Jadi beras kita terkenal di mana-mana, tanaman terkenal di mana-mana. Hasil pertanian kita juga terkenal di mana-mana, termasuk hasil laut kita berbakat dengan laut bekas, hasil laut kita juga tertinggi. Dan saya kebetulan, mohon maaf Pak Herman, saya sampaikan, saya adalah salah satu yang bergerak politik di Tangerang, di Banten, sekaligus sebagai pengusaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, pengalaman saya beberapa periode berada di pimpinan, sehingga kita tahu di mana apa yang menjadi tugas menjadi tupoksi atau DPR menjadi tupoksi dari pimpinan daerah. Dan saya lihat ada kelemahan sedikit di sini. Kenapa potensi yang ada yang tidak pernah digali? Tidak pernah digali. Nanti singkat cerita, kalau misalnya saya ada yang sekarang itu menjadi seperti di sini, karena begini itu pada dasarnya semua kedaulatan ada di tangan Anda semua, dari negara demokrasi. Yang menentukan masa depan kita, yang menentukan anak cucu kita, menentukan kematian dari kita adalah kita. Tapi melalui perwakilan. Oleh karena itu kita harus betul-betul memilih wakil untuk anggota dewan, untuk bupati, untuk itu yang betul-betul yang amanah. Kalau perlu kita usaha kok. Saya bilang selalu katakan. Saya bilang selalu ajak itu, usaha lokal untuk memilih wakil rakyat. Dewan, tupoksinya apa? Itu harus kita inginkan. Amanah atau tidak? Karena terjadi seperti ini. 20 tahun berjalan, Tegapus tidak ada pernah upaya untuk menggali potensi daerah yang betul-betul ingin kaya dan diturunkan oleh nenek moyang kepada kita. Kalau menjalan Pak Harto, ada upaya itu, diberikan bantuan pupuk, diberikan bantuan kompensasi, betul ini supaya petani kita hidup. Tapi berapa tahun terakhir ini ada nggak? Insya Allah kalau saya nanti dari sekarang dan percaya oleh Bapak-Bapak, saya akan panggil ahlinya dari luar sana. Kita buat dari saya, dipetakan Tegapus ini. Coba lihat yang berumus tanah dari ini sana, dari berapa teori. Kita gabungkan berkolaborasi antara ahli-ahli kita dengan orang-orang luar yang sudah terkenal, yang sudah terdidik.
Mereka akan bisa menyelidiki. Oh, minta untuk tanaman ini, untuk tanaman ini. Tinggal kita pesan. Saya minta yang cocok dengan tanaman yang orientasinya ekspor. Jadi makan orang Korea, kalau makan orang apa? Nanti, karena dia konsultan yang terkenal, bukan dia kita ini, udah ada kita minta kepada dia. Pak, kalau ini cocok untuk tanaman orang Korea. Kalau ini untuk Arab Saudi, Arab Saudi itu nggak punya tanah untuk nanam ini. Padahal mereka senang gini, misalnya ini. Kita ambil alih, kita kirim misalnya kita sekolah, dan mereka kita minta untuk manage di sini. Siapa yang modali? Kita minta kepada si konsultan itu. Ini saya bicara ini bukan hal bukan ini, karena pengalaman saya selalu keliling untuk tujuan itu belajar. Kita pikiran dengan daerah lain. Karena kami sebagai penyangga ibu kota, tentu kami walaupun kami tingkat DPD, tingkat provinsi bisa keluar untuk itu. Bisa tak? Tapi dapat pelajaran di sana, dapat mereka memberikan modal sehingga anak-anak kita semua bisa menghasilkan ekonomi. Kita bisa bersekolahkan anak. Bahkan tinggal perusahaan Pemda, pemerintah mendapat penghasilan dari untuk EAD dari pajak-pajak tadi. Itu diantara satu pertanyaan. Ini juga untuk itu wisata. Wisata juga kita ngomong. Saya di bapak-bapak mohon maaf, ini saya hanya sekedar untuk beri pencerahan saja ya. Di saya di Ambon, di Tual, itu kita punya perusahaan untuk ikan. Di sana kan paling bagus di Ambon itu yang masuk untuk dari Muara Baru itu ikan dari kita ke sana. Padahal ikan yang ada di Tenggaros ini itu ikan sama kualitas dengan yang ada di Ambon. Saya kan apalagi juga salah satu dari 5 kabupaten di Indonesia yang paling cocok untuk membuat pelabuhan, untuk menampung ekspor komoditi kita dari Timur Tengah ke mana-mana ke Eropa tanpa harus melalui Singapura lagi. Itu begitu tingginya, begitu kayanya tinggal di sini kalau mau digali. Itulah Bapak Ibu, saya tidak tahu panjang lebar untuk yang ada ini. Nanti pada suatu saat secara detail kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan sebetulnya. Saya bicara ini ada alasan, ada dasarnya, tidak ada ini. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang dianggap kurang berkenan atau di luar lembaga, sekali lagi saya sebagai warga penduduk yang dilahirkan di Tenggaros, dibesarkan di Tenggaros dan dibesarkan di Krakatau juga. Saya lahir bisa berdiri karena perjuangan orang tua saya, perjuangan dan bisa bukan melawan binatang atau hukum tempat yang saya ditempati itu. Oleh karena itu saya menjawab saya sebagai kepala saya ingin sampaikan ini semua. Saya kira itu terlepas dari nanti apakah itu atau tidak hukum itu tidak masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, itulah tadi sambutan dari Ketua MPO Puncak 5 Kabupaten Tenggaros. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua MPO Provinsi Lampung kepada Bapak Profesor Dr. Haji Herman HM MM, dipersilakan.